Dulu tuh identik kalau orang piara murai, dulu tuh pasti orang yang mapan, dewasa, punya uang lah, intinya seperti itu. Tapi hari ini memang saya lihat juga dari pergerakan teman-teman yang ada di Umpamane sendiri nih Mas ya, itu banyak juga yang dari ya itu tadi kicomania milenial ini tadi. Ya, anak-anak lulusan SMA sudah berkeinginan kuat. Ya, betul. Beda sampai tahun 2000 itu belum sampai di situ. Pemikiran lulus SMA itu tidak ada mungkin ingin, tapi sekarang masih sekolah aja sudah kenal burung Mas. Betul. Nah, itu pengaruhnya tidak imbang dengan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Di video kali ini saya ingin membahas tentang murai batu ya. Murai batu ini adalah satu jenis burung ya yang boleh dikatakan dijadikan investasi ya teman-teman ya. Saya pengen bahas ini, simak terus. Oke, malam hari ini saya bersama Pak Yanto ini ya. Nah, Pak Yanto ini teman-teman kan semua sudah kenal. Pak Yanto ini salah satu masterpiece lah untuk ukuran murai batu, gitu kan ya, peternakan, gitu. Karena apa? Dedikasi beliau itu di dunia penangkaran burung ini ya sudah cukup lama, sudah sekitar 20 tahun lah. Saya kenal Pak Yanto ini 2003. Beliau ini mengatakan mulai tahun 2000 Mas ya. Tahun 2000. Tahun 2000 itu sudah beternak burung gitu kan ya. Dulu beternak apa tuh Pak? Untuk pertama kali saya beternak cucak rowo. Pertama kali itu? Pertama kali cucak rowo, terus mencoba untuk beternak murai batu untuk awal ya, itu di tahun 2000. Jadi di situ saya belum memikirkan untuk investasi yang jangka panjang. Masalahnya gambaran tahun 2000 ya. Itu penggemar burung khususnya di Tulungagung sendiri. Apalagi saya waktu itu kan di pinggiran ya. Itu bisa dihitung satu desa itu nggak ada teman burung kicauan itu. Ya. Nah, di situ saya merasa sendiri. Terus saya ini berpikir gimana ya mengembangkan burung paling tidak dikenal lah di masyarakat desa. Di situ saya mencoba nunjukkan lah dari keindahan burung, terus saya merawat dengan kasih sayang. Kan banyak yang anak-anak muda melihat lah, sekedar lihat, tanya-tanya. Nah, dia wis nama burung aja nggak ngerti. Cuma dia kok suka dengan kicauannya. Di situ sering saya ada 3, 4, 5 orang anak-anak muda yang sebaya lah waktu itu ya. Itu kalau ngumpul, tanya-tanya. Nah, sampai saya sudah 3 bulan itu sering ngumpul. Akhirnya teman 5 itu belanja burung semua bareng-bareng waktu itu. Waktu itu belanja burung murai batu langsung saya anjurkan. Jadi bahkan dia itu dari nol, dari tidak ngerti burung, berteman dengan saya 3 bulan itu akhirnya kena virus saya mungkin ya. Jadi hobi bener, jadi belanja itu bareng kayak bawa berkat itu loh. Jadi bawa satu-satu ya, masih itu muda hutan trotol. Ya, itu di tahun 2000 ya. Di situ dia kan dari perawatan, dari semua itu sudah tanya lah. Ya dari nol. Nah, sampai di situ ada yang jadi peternak. Ada 1 orang jadi peternak. Berhasil akhirnya berhasil ya, jadi peternak. Saya juga berhasil. Yang dari 5 teman tadi, yang 1 eksis di ternak juga berhasil. Nah dari situ ternyata itu bawa magnet. Ya, magnet yang teman saya itu kelompok baru itu bermunculan. Demikian dengan saya itu juga gitu. Jadi
ada yang minat lah hitungannya. Oh berarti saya melihat ke depannya berarti bisa jadi apa ya, peluang usaha. Tapi nggak sampai sejauh yang dibayangkan sampai hari ini, sampai apa ya, terus eksis itu ya. Padahal dulu membayangkan pasar waktu itu ya. Siapa yang beli, siapa yang mudah-mudahan jualnya di mana gitu ya. Nah, masalah hasil panen ternyata jual nggak pernah ke pasar, saya nggak pernah ya. Belum pernah mulai tahun 2000. Iya, bahkan waktu itu luar kota itu aja banyak ya. Padahal waktu itu untuk menyukupi permintaan teman-teman di dalam kota aja nggak ada stok. Masalahnya nggak ada pengembangan waktu itu. Ya cukup bisa beranak pinak jual. Nah di situ nggak mikir investasi untuk pengembangan lah, nggak ngerti waktu itu ya. Memang kan pasar kan nggak ada greget lah kayaknya. Di tahun ini tahun berapa? 2020. Luar biasa ya, itu. Nah itu sampai saat ini yang ingin investasi masih peluang lebar lah. Lebar, betul saya betul. Ternyata masih apa ya? Masih banyak momok dari produksi ya. Terus momok di penyakit. permasalahan itu ternyata belum maksimal masalah produksi kan gitu. Betul. Nggak imbang dengan pasar. Begitu untuk gambaran investasi murah ya. Ya kalau saya memang lihat begini Mas Yanto. Jadi ketemunya nih kayak teman-teman juga ini apa ya? Saya merasa terpanggil lah untuk ini ya. Karena saya melihat juga banyak sekali teman-teman kita itu yang sekedar atau sebatas hanya senang dengan murai batu ya. Tapi mereka tidak paham untuk mengelola burung ini gitu ya. Intinya ya ada teman yang hanya ingin jadikan burung ocehan di rumah ya. Ada juga yang burung kan mbok menawa nanti bisa diternak gitu kan. Berarti belum ada kepastian bahwa nantinya akan diternak atau tidak. Nah, di sini saya pengen itu berikan sesuatu edukasi lah ya. Pengertian seperti itu. Kenapa saya kasih judul bahwa murai batu itu salah satu burung yang dijadikan investasi. Sekarang nih kalau kita taruhlah anakan kita kelola, taruhlah harga anakan itu antara sekitar 2,5 sampai 3 juta. Kita kelola dalam waktu 1 kali urakan lah, atau 1 mutasi ya, ganti bulu, umur 7 bulan 8 bulan. Ini kalau dia punya materi bagus, burung itu pasti harganya mahal. Paling tidak sekisaran 5 juta ke atas lah ya. Jadi kan pasti itu kan ada untung itu. Untuk satu jenis burung itu tadi, kita nggak bicara untuk mau ke lomba atau ini, masih ukuran burung rumahan tapi mempunyai materi bagus. Kan gitu ya. Jadi ini salah satu yang bisa dikatakan nantinya jadi investasi. Pengertian seperti itu. Kita butuh itu hanya mengupayakan kita dapat senang, kita mengupayakan supaya burung kita punya materi bagus ya, lagu yang bagus dengan dimasteri. Nantinya toh harganya pun juga akan bagus. Itu untuk burung yang rumahan loh ya, harian di rumah. Terus untuk burung yang untuk dilombakan, untuk digantangkan, itu sudah tidak ada patokan harga. Murai batu itu setahu saya dari dulu sampai sekarang itu belum ada penurunan harga. Menurut Mas Yanto gimana kalau untuk ukuran harga? Begini ya, untuk yang mau berinvestasi beli bahan murai itu pertama pesan saya harus punya tujuan yang jelas. Maksudnya gini, tujuan yang jelas ya. Toh di sektor apa? Kan gini ya, tahapan orang beli ya. Untuk pemula, nah itu rata-rata kan sekedar beli, terus mungkin merawat masih belajar ya. Nah itu untuk awal dipertegas kalau bisa ini ada unsur untung gimana. Begini caranya ya. Jadi oke, kita nggak main lomba, kita nggak invest untuk ternak. Kita cuma sekedar memelihara. Nah di situ berarti poinnya kan pembesaran ya. Ya betul. Begini aja, wong peternak sapi ya, peternak
pedus. Kambing. Itu kan ada yang unit pembesaran, Betul. unit penangkaran, budidaya. Lah, untuk teman ya minimal itu untuk pembesaran murai ini peluang investasi. Betul. Oke, gini ya. Hitung-hitungan kasar aja Mas. Kita ambil trotol. Trotol diusahakan dari penangkar aja, enak diprogram lah. Iya. Oke, usia anggap aja 2 bulan ya. Anggap aja 2 bulan. Pembesaran kita sampai mutasi sampai bisa bergijo. Kita orientasinya ndak untuk lomba, untuk nangkar ya. Kita nanti jual dek burung bunyi gitu aja. Itu cuma butuh waktu berapa loh itu? 7 bulan. Dari 5 bulan itu sudah ada nilai plus ya. Sudah ada nilainya lah. Untung. Murai itu tadi sudah ada nilai untungnya. Itu pun keuntungannya kan banyak seni ya. Kalau memang pinter pemasteran ya. Terus burung dari awal sehat. Itu kan nilainya otomatis nilai jualnya loh ya meningkat. Nah, di situ kan butuh ilmu semua ya, butuh ilmu dalam pembesaran. Betul. Itu kalau invest yang punya tujuan untuk pembesaran itu peluang luar biasa itu ya. Betul. Memang sekarang juga ini kan gini ya teman-teman ya, banyak pemain ini kan karena ranahnya hobi. Orang ranah hobi itu maunya yang instan. Ya, yang ada aja. Dia mau ngupayain dari bawah itu biasanya agak males-malesan, apalagi pemain biasanya males. Pengennya ada burung bahan lomba, dilihat burungnya punya materi bagus, dia punya harapan nantinya kalau saya pelihara burung ini akan jadi atau akan juara gitu kan ya, atau burung bisa dibanggakan. Jadi kita melayani pasar-pasar seperti ini sebenarnya juga luar biasa. Itu pun juga kan peluang usaha kan. Iya, betul. Ya, yang tadi kan pembesaran. Ada lagi yang kalau sampean bilang kan berarti burung setengah jadi jadi dek gantangan. Itu pun nilainya nggak ada bandrol itu. Bandrol gitu kan. Cuma ya semua butuh ketekunan, ilmu ya loh. Konsisten ya kan. Pokoknya sering belajar ya. Insya Allah mudah lah itu. Ya. Sekarang gini, kayak sekarang memang saya lihat Mas ya, kan banyak, ini bukan hal yang baru menurut unek-unek teman-teman mungkin ya, Mas. Kalau sekarang itu kita bicarakan murai batu, ternak nanti orang ternak, banyak yang ternak nanti gimana? Apakah murai batu itu harganya akan tetap eksis atau seperti apa? Gitu kan? Ini rata-rata menurut saya ini banyak pertanyaan seperti itu. Nah, sebatas dari pengalaman saya di tahun taruhlah tahun 2000 ya, itu kan mulai ada orang era ternak itu tahun 2000, 2003 itu kan mulai ada ternak. Jadi saya lihat di situ orang-orang yang ternak burung murai batu itu tidak pernah menawarkan burungnya ke pasar intinya. Karena memang permintaan sendiri ya. Itu sudah orang itu inden-inden, nggak ada barang dan sebagainya, telat barang dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita merujuk dari dulu Mas ya, zaman dulu itu setahu saya, pengalaman saya, orang itu punya murai batu trotolan ya, itu kayak dapat emas. Karena dia tahu, pemain ini tahu, kalau nanti saya berikan masteran burung itu, pasti burung itu akan jadi istimewa, gitu ya. Karena masih muda tadi. Karena dulu juga kan nggak ada langkanya burung yang dari trotolan. Maka kalau udah dapat trotolan, harganya lebih tinggi. Gitu. Nanti kan pasti kita juga, ini nanti kalau saya masterin pasti istimewa. Jadi orang seolah-olah pemain itu menang separuh dulu, gitu loh, daripada orang yang beli burung dari MH atau bahan hutan yang dari mudah hutan ini tadi. Nah, itulah yang saya lihat dari sekarang tuh, kenapa ini sesuatu yang mudah menurut saya. Kita cari peternak itu hari ini tuh banyak, ya kan ya. Kita tinggal milih di mana tempatnya. Nanti peternak ini akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas dari hasil ternakannya sendiri. Pasarnya berbeda-beda. Mau ada yang cuma koleksi untuk dilihat dari seninya di burung, fisiknya. Ada yang untuk sekedar untuk gacor-gacoran, atau untuk burung gantangan, atau untuk yang
ternakan. Ya. Kan pengertian seperti itu. Jadi memang enak sekarang itu teman-teman enak gitu kan, teman-teman tinggal aja cari di peternak-peternak ya kan ya, untuk mendapatkan burung trotolan ini tadi. Karena ini memang ini suatu investasi teman-teman ya. Teman-teman pelihara sampai sekitar 5-7 bulan ke depan itu burung, kalau memang kita fokus dengan materinya, masterannya kita berikan, saya yakin kok burung itu naik harga kok. Ya, di situ kan apa ya, peluang keberhasilannya itu lebih tinggi. Investasi khususnya murai. Murai ya. Jadi apalagi gini ya, nanti kita hasil dari tadi kan kita invest trotol 2 ya. Iya. 7 bulan kita jual. Nilainya kan sudah 2 kali lipat. Betul. Itu dibelanjakan lagi. Itu kan namanya investasi aman. Iya. Dari untung burung dibelikan burung, dapatnya kan berkembang. Nah itu apa ya, peluangnya besar. Kalau memang konsisten loh ya. Itu yang dinamakan investasi aman. Jadi hasilnya burung tetap digulirkan, nanti 5-10 tahun sudah punya modal itu. Itu untuk investasi di burung itu untuk saat ini cerah untuk gitu. Di bidang pembesaran aja lah, enggak usah ingin main gantangan gitu. Dan itu khususnya murai batu lah ya Mas ya. Yang jelas ya, di murai batu. Jadi murai batu itu memang saya lihat perjalanannya murai batu sendiri itu, saya bilang kenapa ya teman-teman ya, kalau semua jenis burung yang dilombakan kan semua banyak dari era dan kenaikan kelas waktu di lomba itu kan, mulai dari eranya anis merah, eranya anis kembang, eranya wambi, eranya pleci, eranya lakbe dan sebagainya. Kalau di murai batu ini lebih menurutku itu tidak ada penurunan, tidak ada kata era menurutku itu, karena memang dia eksistensinya itu terus naik. Dan saya bisa pastikan ke depannya ini pun masih perjalanan sangat panjang. Karena apa Mas, sekarang tuh pasokan di hutan itu sudah sangat jarang. Ya, selain pasokan di hutan ya, mungkin pasokan di hutan itu sudah disuplai dengan hasil ternak kan sekarang ya. Di situ pun masalahnya apa? Nggak imbang dengan permintaan milenial apa? Ya. Kicomania muda. Nah, ini tuh perkembangannya ya luar biasa. Nggak imbang sampai hasil tangkaran itu masalahnya. Dan dulu itu identik kalau orang piara murai, dulu itu pasti orang yang mapan, dewasa, punya uang lah, intinya seperti itu. Tapi hari ini memang saya lihat juga dari pergerakan teman-teman yang ada di Umpamane sendiri nih Mas ya, itu banyak juga yang dari yaitu tadi kicomania milenial ini tadi. Ya, anak-anak lulusan SMA itu kan sudah berkeinginan kuat. Ya, betul. Kan beda sampai tahun 2000 itu belum sampai di situ. Pemikiran lulus SMA itu enggak ada mungkin ingin, tapi sekarang masih sekolah aja sudah kenal burung masalahnya. Betul. Nah, itu pengaruhnya enggak imbang dengan produksi. Berarti kan masih panjang ya. Panjang sekali, masih panjang sekali. Masanya murai ya. Semua kicauan lah saya rasa. Iya, betul. Ya, peluang pokoknya luar biasa. Kalau digali ya toh. Ya kita itu hobi tapi menghasilkan. Ini di murai batu ini. Ya, sekarang juga kayak gini teman-teman ya. Itu kan untuk pembesaran ya, pembesaran kita tadi sudah bahas ya. Terus pembesaran yang nantinya diharapkan untuk bisa digantangkan. Ada lagi ini peluang yang masih sangat luas, besar, dan ini sangat-sangat menguntungkan ya. Di sini tidak sesuatu yang dikatakan istimewa itu apa ya, sesuatu yang sulit, itu bukan. Kita ini berusaha untuk memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa murai batu itu burung yang sangat mudah dipelihara dan diternakkan. Di video-video kita juga kan sudah saya berikan ya, Mas Pak Yanto sendiri juga sudah berikan ya. Itu murai batu itu sesuatu yang burung yang sangat mudah untuk dipelihara dan ditangkarkan. Dan ini betul-betul menghasilkan, ya kan? Ya, menghasilkan. Sekarang ini kayak Pak Yanto, ya kan?
dari apa namanya, dari hasil produknya ini kan orang semua inden. Enaknya ngomong itu banyak orang memburu dari burung-burung Pak Yanto, ya kan? Nah, di sini Pak Yanto sendiri itu merasa apa ya? Wah, ini peluang ini luar biasa. Lah ini kan Pak Yanto kan enaknya ngomong kali ini karena perjalanan panjang, Pak Yanto itu pengen lah berbagi kepada teman-teman, berbagi ilmu supaya apa? Kalaupun di tempatnya Pak Yanto tidak ada barang, kan teman-teman juga bisa. Kan gitu Pak Yanto ya, pengertian seperti itu. Jadi luas lah. Dan kita bisa sharing-sharing dengan Pak Yanto. Pak Yanto ini menurut saya bukan hanya sekedar peternak yang asal produk jual, tapi lebih ke apa ya, ada peningkatan kualitas dan memang mendalami tentang peternakan ini sendiri, mulai dari urusan kesehatan burung dan sebagainya. Ya, ya. Jadi untuk itu kan banyak permasalahan. Betul, betul. Kalau kita ndak sering sharing, malah bundel. Betul. Asli itu. Bukannya ternak sudah lama itu mudah gitu, enggak. Sama masalahnya dengan apa ya, dengan yang mulai, yang sudah lama. Justru yang lama ini kalau ndak hati-hati jebol kena permasalahan bakteri itu tadi. Jadi nggak boleh lah merasa wis lama gampang jebol musuh unggas ya. Dunia unggas ndak beda dengan usaha lain. Kita harus sering ngobrol lah. Permasalahan, justru ada permasalahan kita bisa diskusi itu menambah ilmu, bukannya mengurangi ilmu. Kalau saya gitu, di situ kan terus berkembang ya penyakit itu masalahnya. Hubungan dengan cuaca di sini beda kan dengan yang di Sumatera, Kalimantan. Ya, mungkin nanti kan bisa disimpulkan. Oh, kalau di Jawa itu bulan sekian, tapi kalau di Sumatera beda, bergeser kan gitu. Itu pun kita kalau sudah punya data kan nyikapinya itu mudah. Iya, berarti hati-hati di bulan ini, hati-hati untuk cuaca bulan ini. Penyakit itu tetap aja kok aslinya, cuma apa loh ya? Saluran napas, sampai saluran pencernaan. Betul. Itu nanti kalau kita sering diskusi, kita paling ingat bulannya apa? Kasusnya iki. Tenang kan gitu toh. Itu kan ada jalan keluar. Ya, betul. Jadi jangan dianggap nanti bulan terus sulit, enggak. Betul. Ya di situ harus sering ngobrol memang gitu. Ya sekarang tahuannya sekarang gini. Ada teman kita ya yang pernah kita hadirkan untuk jadi narasumber, yaitu Umi Kalsum, bermasalah di anakannya mati ya, untuk umur di bawah 20 hari itu mati dengan penyebab yang tidak jelas gitu kan ya. Memang dia sudah safety ya, dari awal pengambilan anakan itu, pemanenan itu memang sudah diberikan antibiotik supaya untuk menjaga atau jaga-jaga supaya burungnya nanti tidak sakit. Tapi ternyata kan lancar biasanya kan lancar aman, itu. Ya. Ternyata kok akhirnya banyak kematian. Masalahnya mungkin kan sudah berapa lama dia pakai obat itu gitu. Nah ini kalau tidak dibincangkan akhirnya kan tidak ketemu. Kemarin juga kan nggak ngerti, Umi Kalsum nggak ngerti ada sesuatu hal seperti itu. Maka sebenarnya halnya penemunya tuh sesuatu yang sepele, pengertiannya sepele, hanya mengganti jenis dari antibiotiknya itu, gitu kan ya. Kalau kita tidak dalam sharing ini tadi, kita nggak akan temukan. Yakin Umi Kalsum pun pasti akan memendam itu untuk sekian tahun ke depan. Dia nggak ngerti nih apa penyelesaian untuk masalah yang dihadapi Umi Kalsum. Itu gitu pun kan? Andekan ya sudah diganti. Ya. Tapi kok tetap kejadian kematian itu berarti bukan faktor itu kan gitu. Dicari faktor yang mana ini kan, evaluasi lagi lah ya. Ya harus evaluasi itu harus itu. Ya memang gini ya teman-teman, yang namanya juga pelihara burung banyak ya. Di situ juga pastilah kita juga kan untuk masalah kebersihan kandang dan sebagainya, mungkin banyak orang juga yang kurang memperhatikan itu. Nah itulah yang mengakibatkan akhirnya timbullah penyakit-penyakit ini. Dan penyakit itu rata-rata dari bakteri. Bakteri itu pun kalau di saat ini kita atasi mungkin selesai. Cuma
untuk bulan-bulan ke depan, tahun depannya, mungkin dia akan mutasi dan dia akan lebih kuat lagi. Nah, di sini maka Pak Yanto sebagai enaknya ngomong konsultan ini ya, kita bisa sharing dengan Pak Yanto itu untuk apa ya? Mencari jawaban dari permasalahan itu, gitu kan ya? Ya mudah-mudahan dari permasalahan unik kalsium itu memang betul dari permasalahan bakteri dan ya, itu selesai dari apa namanya yang sampaikan untuk umi kalsium itu sendiri gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, intinya murai batu itu perjalanannya masih panjang ya. Di sini saya dan Pak Yanto itu sepakat gitu kan, ingin berikan sesuatu kepada teman-teman biar teman-teman itu semangat, biar teman-teman itu jiwa-jiwa muda ini yang senang hobi dengan murai batu akhirnya nantinya apa, dapat peluang ya untuk apa ya, mencari peluang usaha baru gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Yanto? Iya, sedikit ya. Jadi saya persilakan lah monggo ke generasi muda khususnya yang pencari lapangan kerja. Ini bisa dilirik lah. Nggak perlu nunggu modal gede. Ya modal pertama hobi dulu lah. Belajar, syukur-syukur sudah mau ngikuti pembelajaran di bidang murai. Jadi nggak usah nunggu modal punya 10 kandang baru action, jangan. Jadi nabung ya. Jadi kita ngomong anak muda ya. Syukur kalau sudah punya 1 pasang. Target harus berkembang biak. Betul. Nah itu jangan males belajar dengan Mas Sanda ya. Simak terus. Itu banyak solusi-solusi. Bahkan konsultasi gratis. Siap, ya, untuk anak muda. Ini peluang ya. Peluang. Bisa digalih lah. Gali lagi. Gitu, pesan saya itu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita sepakat di sini memberikan sesuatu kepada teman-teman bahwa memang ke depan ini masih sangat panjang dan khususnya saya katakan di sini untuk burung murai batu ini bisa kita jadikan investasi jangka panjang. Dan ini masih sangat peluang ini sangat terbuka lebar dan perjalanannya pun masih panjang. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.